Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Sariningrum dari kelas MDC. Di sini saya akan memberitahu tentang contoh-contoh hadis kunut dengan yang terdapat pada masing-masing kitab. Yaitu pertama, kitab bab yang berbunyi haddatsana Musaddun qala haddatsana Hammadu bin Da'il Ayyuba an Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu terdapat pada Sahih Bukhari 946, telah menceritakan kepada kami Musa Haddad berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin berkata, Anas bin Malik pernah ditanya apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut dalam sholat subuh. Dia bertanya, ya. Lalu dikatakan kepadanya, apa beliau melakukannya sebelum ruku? Dia menjawab, terkadang setelah ruku. Kitab Jumat. Yang kedua yaitu Sunan Abu Dawud kunut, kitab bab, yaitu ayatnya terdapat pada di atas, yang artinya Sunan Abu Dawud 1216 telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakhr, telah mengabarkan kepadaku Hasim dari Muhammad dari sebagian sahabat bahwa Ubay bin Ka'ab mengimami mereka pada bulan Ramadan, dan dia kunut pada pertengahan terakhir bulan Ramadan. Kemudian yaitu Syahih Ibnu Hibban kunut, kitab bab yang berbunyi Kullun Haranfin, yang berbunyi yang terdapat pada ayat di atas, yaitu Sahih Ibnu Hibban 309. Ibnu Salman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wabah menceritakan kepada kami, ia berkata, Amir bin Al-Harith mengabarkan kepadaku dari Dara dan Abu Al-Haitsam dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap huruf dalam Al-Quran yang disebut atau dibaca kunut ketundukan, maka ia berarti ketaatan. 3 ayat 3 166 154 164. M. Nashiruddin Al-Abayan Syu'ban Al-Nawid. Sunan Nasa'i Sunan Nasa'i yang terdapat pada ayat, yaitu pada ayat di atas, yang artinya Sunan Nasa'i 1060 telah mengabarkan kepada kami Isya bin Ibrahim, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Sulaiman At-Tamimi dari Abu Mizlad dan Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kunut setelah ruku selama 1 bulan. Dalam doanya dia melaknat
Sukuri'il dakwan, serta usai karena telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Sunan Tirmizi, kitab sholat kunut, kitab bab. Terdapat pada ayat di atas, yaitu yang artinya Sunan Tirmizi 367 telah menceritakan kepada kami Qutaibah dan Muhammad bin Al-Mutsanah, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Gundar Muhammad bin Za'far dari Syubah, dari Amru bin Murrah, dari Abdurrahman bin Abu Lailah, dari Al-Ba'as bin Azib berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut pada sholat subuh dan maghrib. Ia berkata, dalam bab ini juga ada riwayat dari Ali, Anas, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Kafah bin Aimah bin Rahdai Al-Ghifari, Abu Lisa subuh. Sebagian ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan selainnya membolehkan kunut pada sholat subuh. Pendapat ini diambil oleh Imam Malik dan Syafi'i, sedangkan Imam Ahmad dan Isya berkata, tidak boleh melakukan kunut pada sholat subuh kecuali ketika terdapat bahaya yang menimpa kaum muslimin. Jika terjadi musibah dan menimpa kaum muslimin, maka imam harus mendoakan tentara kaum muslimin. Kemudian Sunnah Ibnu Majah, kitab mendirikan sholat dan sunan yang ada di dalamnya kunut, kitab bab. Terdapat pada ayat di atas, yaitu yang artinya Sunan Ibnu Majah 1168 telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Saibah berkata, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Abu Isya, dari Buraid bin Abu Maryam, dari Abu Al-Hurairah, dari Al-Hasan bin Ali berkata, kakekku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajariku beberapa kalimat yang aku baca ketika kunut dalam sholat witir, yaitu Allahumma afini fiman afait wa afini fiman tawalait wa dini fiman hadait wa qini maqad laita wa barikli fima atait innaka ta'li wa la yutla alaika innala yudhillu man walala subhanaka rabbana tabarakta wa ta'alaik. Kemudian yaitu Musnad Ahmad, kitab dari Musnad Bani Hashim, kunut, kitab, itu terdapat pada ayat tersebut yang artinya Musnad Ahmad 2600 bulan telah menceritakan kepada kami Abdus Samad dan Affan, kedua berkata telah menceritakan kepada kami Thabit dari Hilal, dari Ikhram, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunut selama sebulan berturut-turut dalam sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, yaitu di akhir sholat setelah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Pada rakaat terakhir beliau mendoakan keburukan atas mereka, yakni beberapa kalibah dari Bani Sulaiman, yaitu Ri'al, Zakwan, dan Usayyah. Orang-orang yang ada di belakang beliau mengamini beliau pernah mengirim utusan kepada mereka untuk mengajak memeluk Islam, namun mereka justru membunuh utusan tersebut. Allah berkata dalam hadisnya, ia berkata, Ikrimah berkata, ini adalah permulaan kunut. Kemudian Sunnah Darmini, kitab sholat kunut, kitab bab, ayat di atas, yaitu dengan arti Sunan Darmini 154 terjemahan. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hasan, telah menceritakan kepada kami
Ibrahim bin Sam Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Az-Zuri dari Ibnu Al-Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW jika ingin mendoakan keburukan atas seseorang atau mendoakan kebaikan untuk seseorang, maka beliau melakukan kunut setelah ruku. Barangkali setelah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, semoga Allah mendengarkan pujian orang yang memujinya, ya Rabb kami kepadamu segala pujian. Beliau berdoa, ya Allah selamatkan Al-Walid bin Al-Walid, Salama bin Hisham, Ayyasha bin Amuraid, dan orang-orang mukmin yang lemah. Ya Allah, keraskan siksamu atas mudarlah, timpalah kepada mereka masa paceklik sebagaimana paceklik pada masa Yusuf. Beliau meraskan doa tersebut dan beliau mengucapkan pada sebagian sholatnya, sholat subuh, ya Allah laknatlah fulan dan fulan. Beliau menyebut kedua kampung dari kampung-kampung Arab. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat, tak ada sedikit pun campur tangan dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Kemudian yaitu Sunan Darukini yang terdapat pada ayat di atas. Terjemahannya yaitu Sunan Darukini 164. Abdullah bin Sulaiman Al-Hashim menceritakan kepada kami, Al-Musayyib bin Wadi menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami dari Syaid bin Abu Arubah dari Qutbah. Abu Bakar berkata, kemungkinan Al-Rashid berkata dari Urwah, dan kemungkinan juga tidak mengatakan dari Syaid bin Abdurrahman dari bapaknya, dan Ubay bin Ka'ab dia berkata, Rasulullah telah pernah mengerjakan sholat witir dengan 3 rakaat. Dalam sholat tersebut beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Beliau mengerjakan kunut sebelum ruku, dan apabila salam beliau membaca Subhanallah Malikil Quddus 2 kali dengan tidak mengeraskan bacaannya, dan yang ketiga kalinya beliau membacakan dengan suara keras dan memanjangkan suaranya. 114, 116. Mazid bin Mansyuri bin Syaib, sanadnya dhaif. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasi, Abdul bin Humaid. Kemudian yaitu Sahih Ibnu Huzaimah, kitab sholat, yang terdapat pada ayat di atas yang berbunyi Sahih bin Huzaimah 616 benar mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Za'far memberitahu kepada kami, Syubah mengabarkan kepada kami dari Amir bin Murrah, ia berkata, aku mendengar Ibnu Abu Layla berkata, aku mendengar Al-Bara bin Aziz, sesungguhnya Rasulullah SAW melaksanakan doa qunut di dalam sholat maghrib dan subuh 768. Kemudian yaitu Muwatta Malik, kitab azan, tepat pada ayat di atas yang artinya Muwatta Malik 314 telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi bahwa Abdullah bin Umar tidak pernah melakukan kunut dalam sholat. Kemudian yaitu Sahih bin Hibban, kunut, kitab yang terdapat pada ayat di atas, yaitu tentang Sahih bin Hibban
309 Ibnu Salman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harma menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata, Amr bin Harits mengabarkan kepadaku dari Dara dari Abu Haiz dari Abu Syaid Al-Khudri, Rasulullah SAW setiap satu huruf dalam Al-Quran disebut dibaca kunut kedudukannya, maka ia berarti ketaatan. Kemudian yaitu Sahih Ibnu Hibban yang terdapat dari ayat di atas, yang terjemahannya Sahih Ibnu Hibban 308. Ibnu Salman mengatakan kepada kami, ia berkata, Harmalah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata, Amir bin Harits mengabarkan kepadaku dari Daraz dari Abu Al-Hatsam dari Abu Al-Khudri, Rasulullah SAW setiap satu huruf dalam Al-Quran disebut bacaan kunut berarti ketaatan. 154-164. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.